Disinilah saya akan menceritakan semuanya dari latar belakang keluarga saya sampai ke masa-masa di mana saya paling indah dan semua cita-cita saya yang akan saya berikan di sini. Perkenalkan, nama saya Fadlan Saifullah. Saya di kelas S10 MM1 SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang, dan saya akan menceritakan beberapa cita-cita saya dan latar belakangnya. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang latar belakang dari keluarga saya. Saya ini adalah seorang laki-laki yang dari kecil sudah menerima banyak sekali pertengkaran antara ibu saya dan bapak saya. Ya, betul. Sejak saya lahir, 1 tahun tepatnya, bapak saya sudah mendua dengan wanita lain. Dan ya, saat itu saya belum tahu. Saya hanya tahu ketika saya di umur 10 tahun. 10 atau 13 mungkin. Waktu itu ibu saya cerita kalau saya dahulu sudah menjadi seorang laki-laki yang sangat tangguh, bahwa benar-benar saya adalah seorang laki-laki yang mendengar ayahnya atau bapaknya sudah berdua dengan laki-laki lain. Namun karena kegigihan ibu saya untuk terus mempertahankan bapak saya sampai hingga ketika saya menginjak SMP. Dan ya, sejak kecil saya ingin menjadi seorang polisi. Entah mengapa, saya ingin menjadi seorang polisi dengan alasan saya ingin melindungi ibu saya. Saya melatih fisik saya berlari tiap pagi, dan saya juga mengikuti bela diri pencaksilat. Tujuannya apa kala itu? Saya hanya ingin melindungi ibu saya untuk terhindar dari serangan bapak saya yang mungkin akan seketika tiba-tiba kasar. Dan ya, ketika saya menjadi SMP, itu semua terjadi. Bapak saya melakukan hal yang tidak terduga, dan saya berhasil menyelamatkannya. Kala itu mungkin sedang puncak-puncaknya, karena ketika saya kelas SMP, ketika saya kelas 5 SD, itu sudah mulai mereda, karena sudah ada perjanjian kertas di atas putih untuk bapak saya tidak kembali melakukan seperti itu lagi. Namun ketika saya menjadi SMP, bapak saya melanggarnya, dan sesuai perjanjian, kedua pasangan itu harus diceraikan, dan saya otomatis ikut sebagai ibu saya karena bapak saya yang bersalah. Namun kala itu bapak saya tidak terima, dan akhirnya sedikit ada pertengkaran antara saya dan bapak saya untuk melindungi ibu saya. Dan sejak saat itulah saya mulai kembali lagi untuk menerima kembali pendengaran atau marah-marah seperti itu, dan saya menjadi seorang pahlawan untuk melindungi seorang ibu saya. Tak lama kedua orang tua saya cerai. Dari situlah saya mulai berpikir untuk mencari basically lain, bakat lain, hobi lain. Karena menurut saya tugas saya sudah selesai kali itu, karena tidak ada pertengkaran kembali kan. Dan akhirnya saya menyukai komputer, saya menyukai kamera, dan saya ingin menjadi seorang content creator. Kala itu di umur saya masih 14 sampai beranjak 15. Dan ya, saya berhasil di content creator. Saya berhasil mencapai 1000 subscribers dalam waktu 1 tahun. Namun, saya terhenti karena fasilitas saya yang belum memadai kala itu. Namun ketika saya ingin membangun fasilitas saya menemukan bakat lain. Saya menemukan fotografi dan videografi, walaupun dengan kamera teman saya kala itu. Dan saya juga mempunyai bakat basically sebagai editor videografi. Dan ya, ternyata hobi itu bisa merubah dengan cita-cita saya kala itu. Saya berhasil menjadi seorang fotografer dan videografer. Dan akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak berubah cita-cita saya? Sebelum menjadi seorang polisi, lalu menjadi seorang videografer, dan mungkin akan beranjak menjadi seorang broadcasting. Dan terjadilah saya bisa menanyakan broadcasting tingkat nasional, bahkan internasional kala itu, walaupun masih di bawah asuhan dari streaming atasan saya. Dan ya, saat itu saya ingin menjadi seorang streamer, bukan streamer lebih tepatnya, tapi broadcaster. Seorang yang menayangkan live streaming sebuah event besar. Dan mungkin fotografi dan videografi tidak akan saya tinggalkan apabila saya menjadi seorang streamer.
broadcaster. Karena semuanya masih dalam satu bidang multimedia, dan sesuai dengan jurusan saya dan hobi saya kala ini. Dan mungkin untuk kedepannya saya bercita-cita ingin seorang broadcaster. Tetapi apabila videographer wedding, videographer apapun itu, ataupun fotografi saya itu bisa menjadi sebuah penghasilan di freelancer, saya akan menerimanya. Dan mungkin itu adalah jalan terbaik untuk saya. Dan saya kira tidak ada salahnya untuk menjadikan sebuah hobi adalah cita-cita saya. Entah mengapa, itu adalah pekerjaan yang paling saya sukai. Ketika hobi menjadi sebuah profesi. Karena secapek-capeknya saya menjadi seorang broadcaster, videografer atau fotografi, itu adalah sebuah hobi saya. Saya ingin, dan saya ingin sekali untuk saya terjun di sana. Saya bisa, tetapi saya tidak memanfaatkan kembali. Mungkin ini waktunya saya untuk bisa memanfaatkan lebih lagi dan menjadi seorang yang bisa menjadi inspirasi bagi orang bahwa hobimu adalah profesimu. Dan mungkin untuk sebuah latar belakang di keluarga saya dari seorang yang dengan kata-kata cacian, seorang laki-laki yang broken home, sampai tidak mengenal dengan perkelahian karena takut dengan perkelahian. Mendengar suara perkelahian saya saja sudah trauma dan saya tidak mau mendengarkannya lagi. Sampai saat ini saya hanya menjadi seorang laki-laki yang mungkin bisa memanfaatkan bakat saya saja. Pencak silat, videografi, fotografi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan mungkin untuk kedepannya saya ingin menjadi seorang yang bisa menjalankan hobi saya terus menerus dengan mengasah bakat saya dengan kuliah di luar negeri ataupun kuliah di Indonesia. Masih dalam satu bidang tentunya. Dan mungkin semoga semuanya bakal bisa tercapai di kedepan harinya. Karena bagaimanapun juga saya sudah berusaha sejak dini, sejak umur 14 tahun saya sudah mulai bekerja. Walaupun itu masih di bawah asuhan dan belum ada gaji yang UMR. No, saya tidak mengenal itu sekarang. Yang saya terima adalah portofolio. Bagaimana pengalaman saya untuk menerima semuanya, mengetahuinya, dan belajar semuanya. Dan saya hanya ingin hobi saya menjadi sebuah profesi saya. Dan menjadikan sebuah hobi saja tanpa paksaan. Pekerjaan saya tanpa paksaan. Semuanya dalam hati dan menerimanya. Jadi bisa menjalankannya dengan penuh ikhlas. Mungkin itu saja latar belakang dan cita-cita saya. Dan terima kasih.